Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena Jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya akan ucapkan terima kasih bagi adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga bagi adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya adik-adik dibuka bukunya halaman 17. Di halaman 17 di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Seperti biasa, Ayo Berlatih Bahasa Indonesia, adik-adik diminta untuk membaca sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks laporan tersebut. Yang dicentang di sini adalah, sebentar ya saya centang. Jawabannya adalah A dicentang, B dicentang, C juga dicentang. Apakah yang A? Biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk tumbuh menjadi kecambah, centang. B. Salah satu media yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau adalah kapas, centang. Media kapas dipilih karena dapat menahan air dalam waktu yang relatif lama, centang. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks laporan tersebut. A. Percobaan apa yang dilakukan Komang? Jawabnya adalah membuat kecambah dari biji kacang hijau. Membuat kecambah dari biji kacang hijau. Sudah adik-adik? Kita lanjutkan yang 2B. Apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan? Jawabnya adalah biji kacang hijau, air, kapas, dan bak. Silakan ditulis jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Tuliskan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf pada diagram seperti berikut. Judulnya apa, ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok pada paragraf kedua apa, dan ide pokok pada paragraf ketiga apa. Oke, ini jawabannya sudah saya tulis di sini ya adik-adik ya. Judulnya adik-adik silakan tulis percobaan membuat kecambah. Kemudian ide pokok pada paragraf pertama saya tulis P1. Jawabnya adalah adik-adik tulis ini di kotak pokok paragraf 1. Ya, tulis di sini. Apa itu yang ditulis? Yang ditulis adalah Komang akan melakukan percobaan membuat kecambah. Sedangkan kotak yang kedua, adik-adik tulis ini paragraf kedua, ide pokoknya adalah pertumbuhan pada biji kacang hijau dalam tiap harinya. Adapun kotak yang ketiga, adik-adik tulis dengan kalimat ide pokok pada paragraf ketiga, yaitu membuat laporan hasil pengamatan. Mengerti adik-adik? Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Adapun perintah bukunya yang keempat, paling bawah ini adalah tuliskan simpulan teks tersebut. Simpulannya saya tulis di sini adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Dan simpulan itu adalah, jadi kecambah itu berasal dari biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang diletakkan ke kapas basah akan berubah dalam beberapa hari menjadi kecambah. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 18 adik-adik. Di halaman 18 ini ada Ayo Berlatih PPKN. Pertanyaan pertama saya bacakan. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Jelaskan juga makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila tersebut. Oke, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Maknanya adalah suatu usaha untuk menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Saya lanjutkan ke nomor yang kedua ya adik-adik ya. Nomor 2, amatilah gambar berikut, setelah itu diskusikan pertanyaan yang diberikan bersama teman sebelahmu. Di sini ada menanam tanaman bakau gambarnya. A. Apa tujuan kegiatan tersebut? Jawabannya adalah mencegah banjir atau abrasi. Mencegah terjadinya banjir atau abrasi. Saya tulis sebentar ya. Nah, mencegah terjadinya banjir atau abrasi. Kemudian pertanyaan nomor 2 yang B.
Apakah kegiatan pada gambar sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Alasan B adalah ya, karena mereka melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Lanjut ke pertanyaan 2C, bagaimana sikapmu jika dirimu diajak untuk melakukan kegiatan tersebut? Jawabnya adalah mau mengikutinya dengan senang hati karena hal itu demi kepentingan bangsa dan negara. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 20. Adik-adik, di halaman 20 ini ada ayo berlatih IPS. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1, perhatikan gambar berikut. A. Apa yang kamu ketahui tentang kondisi geografis pada gambar di samping? Gambar di samping ini keterangannya adalah Pulau Phuket yang ada di mana adik-adik? Ayo. Ada di Thailand, negara Thailand. Apa yang kamu ketahui tentang kondisi geografis itu? Jawabnya adalah secara geografis, wilayah Pulau Phuket sebagian besar terdiri dari pegunungan. Sudah dicatat adik-adik? Di stop dulu ya videonya. Lanjut ke pertanyaan yang B. Di manakah letak kondisi geografis tersebut? Jawabnya adalah Thailand. Seperti ini tulisan Thailand. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Bagaimana pengaruh kondisi geografis tersebut bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar? Jawabannya adalah Pulau Phuket dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan menangkap ikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang D. Apakah negara lain di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang sama dengan yang ada pada gambar? Tuliskan contoh negaranya. Ada, jawabnya adalah Indonesia dan Kamboja. Yang D, jawabannya sudah ditulis adik-adik. Kalau sudah ditulis, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara. Pertanyaan nomor 2 yang A, tuliskan persamaan dan perbedaan kondisi geografis pada kedua negara tersebut. Oke, persamaannya terlebih dahulu ya adik-adik ya. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan perbedaannya adalah sumber daya alam Indonesia adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam Filipina adalah emas. Kita lanjutkan ke pertanyaan 2 yang B. Apa manfaat kondisi geografis tersebut untuk masyarakat di sekitarnya? Nomor 2 yang B jawabnya adalah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Saya ulangi, 2B jawabnya adalah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Buatlah tabel tentang kondisi geografis negara Indonesia dan Singapura serta manfaatnya bagi masyarakat di sekitarnya. Saya sudah bikinkan tabel di sini. Nama negara, kondisi alam, dan manfaatnya. Nama negara Indonesia. Kondisi alamnya adalah dataran tinggi dan dataran rendah. Kok tidak fokus dia? Nah, adapun manfaatnya adalah untuk pertanian dan perkebunan. Sedangkan negara Singapura, kondisi alamnya adalah dataran rendah, manfaatnya adalah untuk permukiman dan perdagangan. Silakan stop videonya dan disalin tabelnya ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke halaman 22. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Halaman 22. Ayo berlatih SBDP. Perhatikan gambar di samping. Pertanyaan nomor 1 yang A. Berdasarkan bentuknya, termasuk bentuk apakah patung pada gambar tersebut? Jawabnya adalah bentuk buah. Ya, sini ada manggis dan ada durian, ada juga rambutan di situ. Lanjut ke pertanyaan nomor 1B, jelaskan fungsi dan tujuan dari pembuatan patung pada gambar tersebut. Jawabnya adalah patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Saya ulangi, jawabannya adalah patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 1C. Jelaskan alat dan bahan serta teknik yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Jawabannya adalah bahannya tanah liat dan alatnya adalah meja putar.
Kita lanjutkan ke nomor 2 ya adik-adik ya. Buatlah karya seni patung sederhana bersama teman sebelahmu. Ini dikerjakan secara mandiri oleh adik-adik semuanya. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 23 adik-adik. Di halaman 23 ini ada ayo berlatih PPKN. Dimulai dari soal nomor 1, saya baca. Tuliskan masing-masing 2 contoh kerjasama di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah contohnya bervariasi adik-adik ya. Jika adik-adik mau mencatat contoh yang saya berikan silakan. Tapi kalau adik-adik mempunyai contoh sendiri ya silakan ditulis. Tidak apa-apa. Perbedaan itu indah ya. Yang di rumah contohnya adalah membersihkan rumah bersama. Yang kedua adalah membuat kue bersama ibu. Kemudian contoh kerjasama yang ada di sekolah, dia minta 2. Yang pertama adalah membersihkan kelas bersama regu piket. Dan yang kedua adalah membuat tugas kelompok bersama. Adapun kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, 2 contohnya. Yang pertama adalah melakukan kerja bakti bersama. Dan yang kedua adalah melakukan ronda malam bersama. Silakan di stop videonya dan disalin contoh-contohnya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya adik-adik ya. Bacalah cerita berikut lalu diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bersama teman sebelahmu. Adik-adik, walaupun PPKN ada juga yang harus dibaca. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul menanam tanaman obat di kebun sekolah. Saya langsung ke pertanyaan yang A ya adik-adik. Apakah Dedi dan teman-temannya telah menunjukkan sikap bekerja sama? Jika ya, apa manfaat kerjasama yang dilakukan Dedi dan teman-temannya? Oke, pastinya jawabannya adalah ya. Dan manfaatnya adalah, ini adik-adik. Ya, tanaman obat di kebun sekolah Dedi tumbuh dengan subur. Nomor 2A jawabnya adalah ya. Tanaman obat di kebun sekolah Dedi tumbuh subur. Lanjutkan yang B. Apa yang terjadi jika mereka tidak bekerja sama? Jawabannya adalah tanaman obat di kebun sekolah Dedi tidak akan tumbuh dengan subur. Kemudian yang C. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi jika ada temannya yang tidak mau bekerja sama? Jawabnya adalah menegurnya. Lanjut ke nomor 3 ya adik-adik ya. Apakah kamu dan teman-temanmu pernah bekerja sama merawat tanaman di kebun atau taman sekolah? A. Jika pernah, tulislah pengalamanmu bekerja sama merawat kebun sekolah dan menurutmu apa yang terjadi jika kamu dan teman-temanmu tidak bekerja sama. Oke, ini pengalaman yang saya catatkan di sini adalah A. Kami pernah bekerja sama merawat kebun sekolah. Kami membagi tugas untuk merawat kebun sekolah. Jika tidak ada kerjasama, maka tugas yang sudah diberikan akan terbengkalai. Begitu. Yang B, buatlah rencana kegiatan berkebun bersama teman-temanmu. Ini silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik tambah pintar semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Di share ya adik-adik ya, jangan egois, harus di share. Biar mereka juga terbantu bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Pupena Jilid 6A tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.